Razia protokol kesehatan gencar dilaksanakan di sejumlah tempat di Makassar, Sulawesi Selatan. Alhasil, petugas masih menemukan banyak warga dan pedagang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Meningkatnya angka penularan COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan membuat aparat TNI dari Kodim 1408 BS Kodam 14 Hasanuddin kembali galakan razia protokol kesehatan di sejumlah lokasi warga berkerumun. Jaga faktor keamanan ya. Protokol COVID diperhatikan. Dari razia, petugas menemukan masih banyak warga dan pedagang kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Warga dan pedagang yang kedapatan tidak memakai masker langsung diberi teguran lisan dan diberi masker secara gratis. Usai membagikan masker, petugas kembali melakukan himbauan lewat alat pengeras suara dan papan himbauan menggunakan bahasa daerah agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Ada warga masyarakat kita yang mungkin kelupaan atau tidak bawa masker. Itu yang menjadi sasaran kita untuk kita ajak. Manakala mereka tidak mempunyai masker, kita berikan masker kepada mereka dan kita tekankan kembali bahwasanya masker wajib kita pakai. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas warga. Razia protokol kesehatan kembali masif dilakukan seiring jumlah kasus penularan COVID-19 di Makassar terus bertambah pasca adanya pilkada serta libur Natal dan Tahun Baru. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Semakin tingginya angka kasus COVID-19 di ibu kota tidak serta-merta membuat kesadaran akan protokol kesehatan meningkat. Sejumlah pelanggaran masih saja ditemukan dalam razia yang digelar di Johar Baru dan Senen, Jakarta Pusat. Petugas gabungan menggelar razia protokol kesehatan di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Pedagang serta juru parkir yang kedapatan tidak memakai masker diberi sanksi sosial serta didata. Mereka juga dibagikan masker secara gratis. Kita galakkan Jakarta bermasker, ya. Kita galakkan Jakarta bermasker sesuai dengan atas dari pimpinan untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada masyarakat kita yang belum menggunakan masker. Kita bagikan kepada mereka, kemudian kita memberikan penjelasan kepada mereka bahwa situasi sekarang ini ya tidak sama seperti yang dulu. Penggunaan masker ini adalah wajib hukumnya sekarang kita laksanakan. Razia juga terus digelar di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah pengendara motor terjaring razia karena tidak menggunakan masker. Para pelanggar pun diberi sanksi membersihkan fasilitas umum. Dari Jakarta, Rian Rahman, Muhammad Ardiansyah, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto meninjau protokol kesehatan di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Hal ini sebagai bentuk penerapan aturan protokol kesehatan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu siang. Panglima dan Kapolri mengkampanyekan disiplin protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Tak hanya itu, mereka juga membagikan masker dan juga paket sembako. Mudah-mudahan penggunaan masker ini terus bisa dilaksanakan dan jangan sampai kendor, karena satu-satunya untuk terhindar terpapar COVID-19 diantaranya salah satunya adalah selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar, termasuk menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Bahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima, jadi saya mohon kepada rekan-rekan security terkait dengan masker yang dibagikan agar diberikan kepada seluruh pengunjung yang tidak menggunakan masker. Dan kemudian nanti rekan-rekan dari TNI dan Polri setiap hari akan memantau dan mempersiapkan masker.
Selain di Pasar Tanah Abang, peninjauan juga dilakukan di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Panglima dan Kapolri mendatangi sejumlah pedagang yang sedang berjualan. Untuk tetap kemudian silakan gunakan masker yang benar. Selain mensosialisasikan protokol kesehatan, kedua juga membagikan masker. Peninjauan ini dilakukan sebagai salah satu cara mengingatkan masyarakat agar tetap melakukan 3M di tengah kasus COVID-19 yang semakin tinggi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengakui penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19 ini tidak efektif. Hal itu disampaikan Jokowi dalam ratas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat lalu. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada. Sehingga di beberapa provinsi COVID-nya tetap naik. Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog. Sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif. Yang kedua, menurut saya hati-hati ini turun. Ada PPKM, ekonomi turun. Sebetulnya nggak apa-apa, asal COVID-nya juga turun. Tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong ini betul-betul dikalkulasi, betul-betul dihitung, sehingga kita mendapatkan sebuah formula yang memang formula standar itu nggak ada. Negara lain nggak ada, yang formula standar apa nggak ada. Yang benar, yang mana juga nggak ada. Yang lockdown pun kan juga eksponensial juga. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan hasil surat rapid antigen bebas COVID tanpa tes. Peristiwa tersebut terjadi di layanan drive-thru Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebuah video yang memperlihatkan surat keterangan bebas COVID seorang wanita dari hasil rapid antigen di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang menjadi viral. Pasalnya dalam video ini, surat keterangan bebas COVID didapat wanita tersebut tanpa melalui prosedur pemeriksaan spesimen oleh petugas Pharmalab. Peristiwa itu terjadi di layanan pemeriksaan kesehatan drive-thru Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Kapolresta Bandara Suta, Kombes Pol Adi Ferdian, pihak kepolisian akan meminta klarifikasi dan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Langkah-langkah kita tentunya akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan di media sosial tersebut. Kemudian kalau memang ada hal-hal ataupun mungkin tindak pidana yang terjadi di sana, kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun di langkah awal kita akan mengonfirmasi kepada yang bersangkutan terhadap apa yang disampaikannya di media sosial itu untuk kita ungkap hal-hal apa yang sebetulnya terjadi di tempat tersebut. Sejauh ini baru satu orang yang akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Setelah sempat buron, pembuat surat hasil rapid antigen palsu di kawasan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar diringkus tim Jatantras Polres Maros. Pelaku ditangkap di salah satu rumah keluarganya di Desa Kurusumange, Kabupaten Maros. AH, pembuat surat hasil rapid antigen palsu di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, diperiksa di posko Jatantras Polres Maros. Pelaku ditangkap setelah bersembunyi di salah satu rumah keluarganya di Desa Kurusumange, Kabupaten Maros. Pelaku diketahui merupakan pejabat salah satu rumah sakit swasta di Kota Makassar. Pelaku menjual hasil rapid antigen palsu seharga Rp200.000 per lembarnya. Sebelumnya, polisi juga sempat mengejar pelaku di tempat kerjanya dan rumah milik pelaku yang berada di kawasan perumahan di Kabupaten Goa, namun hasilnya nihil. Sudah diamankan, sekarang sudah diamankan di Polres Maros. Sekarang diperiksa, sementara dalam pemeriksaannya. Ada berapa pelaku, Pak, yang diamankan oleh pihak kepolisian sendiri? Untuk sementara, pembuatnya baru satu orang kita amankan. Inisialnya, Pak? Ini inisial H ini.
Dia jabatannya sendiri di rumah sakit apa sih? Sebagai sekretaris dirut rumah sakit swasta di Makassar. Dia melakukan mencari keuntungan pribadi dengan jam di 200.000 per lembarnya. Pengungkapan kasus surat rapid antigen palsu ini berawal ketika 18 calon penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar tertahan karena ternyata surat hasil rapid antigen mereka palsu. Surat dikeluarkan oleh salah satu rumah sakit swasta di Kota Makassar. Polisi masih menyelidiki kasus ini karena diduga masih ada pelaku lainnya. Sementara pelaku yang ditangkap terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir 6 tahun satu keluarga di Desa Lepe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara bermimpi untuk mendapat penerangan listrik. Selama ini mereka hanya mengandalkan jaringan sambungan listrik tetangga yang terkadang diputus dan dibatasi. Ya, Sila, dan kini mimpi itu menjadi nyata berkat program Sedekah Karyawan PLN wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Sore itu tak seperti sore-sore lain bagi Erni dan keluarganya. Hari ini salah satu mimpinya terwujud. Ya, sudah lebih dari 6 tahun, Erni bersama kedua anak dan suaminya tinggal di rumah sederhana, hampir tanpa penerangan, di Desa Lepe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Lentera yang menerangi malam-malam Erni dan keluarga kecilnya tak lebih dari belas kasihan tetangga. Tak jarang, aliran listrik ke rumahnya terpaksa diputus karena belum membayar biaya pemakaian ke tetangga. Namun hari itu, salah satu doa keluarga pengumpul batu itu terwujud. Kehadiran petugas PLN di rumahnya bak mimpi yang menjadi nyata. Melalui program Sedekah Karyawan PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, melalui program Sedekah Karyawan PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Erni mendapatkan program pemasangan aliran listrik gratis dengan nama Light Up the Dream yang bersumber dari sedekah para karyawan PLN. Pengen juga punya listrik sendiri, Pak, tapi nggak bisa beli. Tapi dengan adanya ini bantuan saya sangat berterima kasih, Pak. Soalnya kasihan barusan ada orang janji saya dia tepati, Pak. Banyak yang janji-janji saja tapi nggak ada rumah lah, apalah tidak ada. Program ini program dari kantor wilayah kita, Unit Induk Suselabar, PLN Unit Induk Suselabar. Namanya programnya Light Up the Dream. Nah, ini program membantu masyarakat yang kurang mampu, biayanya dari sedekah teman-teman pegawai. Jadi harapannya dengan adanya program ini, PLN tetap bisa membantu tanpa memberatkan keuangan perusahaan. Ya, Sedekah Karyawan PLN ini telah menerangi mimpi kurang lebih 300 keluarga kurang mampu di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Warga bisa mengusulkan sendiri agar mendapat bantuan pemasangan listrik gratis melalui program Light Up the Dream atau informasi dari PLN untuk selanjutnya diverifikasi. Rencananya program ini akan terus berjalan untuk mewujudkan mimpi banyak keluarga kurang mampu lainnya keluar dari kegelapan. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di iNews Pagi, berikut ini adalah pilihan redaksi. Kita mulai dari informasi tentang kebakaran. Pemirsa, sebuah truk pengangkut daging menabrak warung minyak eceran di Lahat, Sumatera Selatan hingga mengakibatkan 7 rumah terbakar. Dan akibat peristiwa itu 2 orang meninggal dunia.
7 rumah semi permanen hangus terbakar di Desa Air Dingin Baru, Lahat, Sumatera Utara. 27 jiwa dari 9 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kebakaran bermula saat sebuah truk pengangkut daging dari arah Palembang menghindari hewan yang melintas sehingga kehilangan kendali dan menabrak warung minyak eceran. Selain membakar 7 bangunan, api juga membakar truk serta 10 unit motor. Akibat peristiwa ini, istri dan anak sopir truk meninggal dunia karena terjebak dalam truk. Sementara sopir dan 1 anak lainnya terluka bakar dan sempat berhasil menyelamatkan diri. Dari ada binatang berupa kucing hitam melintas, sehingga saat menghindar dari kucing itu, sang sopir kemudian tidak mampu mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak satu buah rumah. Setelah itu menimbulkan kebakaran. 2 korban terluka dievakuasi ke RSUD Lahat untuk dirawat. Sementara usai mengosongkan muatan truk, polisi langsung mengevakuasi kendaraan ke Polres Lahat. Dari Lahat, Sumatera Utara, Bala Putra, iNews melaporkan. Masih dari informasi olahraga, kebakaran maksud kami, gede di mana nih diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Puluhan kios pedagang onderdil motor di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat ludes terbakar. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sedikitnya 20 kios pedagang onderdil motor ludes terbakar di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berusaha memadamkan kobaran api dan menetralisir agar api tidak merembet ke kios lainnya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan bangunan kios yang terbuat dari kayu membuat kobaran api terus membesar dan merembet dari kios ke kios. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Diketahui yang pertama itu sekitar pukul 05.00. Namun api cepat membakar karena kios-kios ini terbangun dari bahan-bahan yang mudah terbakar, sehingga api cepat membakar. Namun demikian alhamdulillah, dan bekerjasama dengan instansi terkait khususnya dari pemadam kebakaran Kota Bandung, ini bisa cepat selesaikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang pria yang membakar bendera merah putih viral di media sosial. Dan polisi sedang menyelidiki identitas pelaku serta lokasi kejadian. Video pembakaran bendera merah putih yang dilakukan seorang pria viral di media sosial. Video berdurasi 30 detik ini pertama kali diunggah oleh akun Aldia266 di salah satu aplikasi media sosial. Namun usai ditelusuri, akun tersebut tidak lagi ditemukan. Akun diduga telah dihapus setelah pemilik akun mengetahui videonya viral. Kepolisian daerah Aceh kini masih menyelidiki kasus ini. Pembakaran diduga dilakukan oleh warga negara Indonesia asal Aceh yang tinggal di Malaysia. Penghinaan terhadap negara juga terjadi pada akhir Desember lalu. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diduga diparodikan oleh warganet Malaysia di media sosial. Konten ini kemudian diunggah pelaku di salah satu channel YouTube. Hasil penyelidikan polisi Indonesia dan Malaysia, pengunggah video merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku lainnya juga seorang WNI yang tinggal di Sabah, Malaysia. Tim iNews melaporkan. Puluhan rumah di Karawang, Jawa Barat porak-poranda diterjang angin puting beliung. Angin yang datang disertai hujan deras ini selain merusak rumah warga juga merobohkan sejumlah tiang listrik. Terjangan angin puting beliung ini sempat direkam kamera warga saat memporak-porandakan puluhan rumah warga di 3 desa di Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Kondisi terparah terjadi di perumahan Pelangi di Kecamatan Kota Baru. Angin puting beliung menerbangkan seluruh bagian atap rumah warga dan hanya menyisakan puing-puing. Selain atap rumah, puting beliung juga merobohkan sejumlah tiang listrik dan memutuskan aliran listrik warga.
Akibatnya saluran listrik ke rumah warga padam. Dari utara ke selatan. Muternya gitu Pak? Ya muter. Oh cepat sekali itu. Orang kita lari aja ngelihat ke sini, ini udah lewat, udah habis. Banyak yang berterbangan Pak, ini atap. Oh iya, ini kan terbang semua yang jalur ini. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah terpaksa harus mengungsi di rumah tetangga atau saudaranya. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fakhrudin, iNews melaporkan. Jembatan yang menghubungkan desa Songbanyu, Gunung Kidul ke beberapa wilayah putus terseret arus air. Diduga pondasi jembatan tidak kuat menahan derasnya arus yang membawa material kayu dan bambu. Setelah diguyur hujan sejak Sabtu malam, jembatan Sapit Urang di Desa Songobanyu, Kecamatan Giri Subo, Gunung Kidul, Yogyakarta putus diterjang banjir. Sempitnya saluran air membuat air meluap hingga menyebabkan banjir. Hancurnya jembatan memutus akses dari Desa Songbanyu ke sejumlah wilayah. Diduga pondasi jembatan beton sepanjang 8 meter dengan lebar 4 meter ini tidak kuat menahan derasnya arus yang membawa material kayu dan bambu. Jembatan juga ambles sedalam 2,5 meter. Kawasan di sekitar jembatan rawan longsor karena tanah masih labil. Karena akses terputus, warga terpaksa memutar lebih dari 30 km melalui Kecamatan Pracimantoro, Jawa Tengah. Sekitar 4.000 warga Desa Songbanyu yang beraktivitas di kecamatan dan nelayan di kawasan Pantai Sadeng terputus total. Jembatan ini merupakan jalur provinsi. Jadi merupakan akses utama warga Kelurahan Songbanyu ketika akan ke ibu kota Kapanewon ataupun ke Wonosari. Dan diperkirakan untuk jembatan ini kedalaman 4 meter, untuk panjang jembatan yang jatuh sekitar 8 meter. Otoritas setempat menutup akses menuju jembatan dan meminta warga memutar agar longsoran jembatan tidak semakin melebar. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. 3 warga tertangkap basah petugas saat tengah membuang sampah di pinggir jalan tol Jakarta Outer Ring Road, Bekasi, Jawa Barat. Ya, aksi warga yang tidak terpuji itu viral di media sosial dan mendapat kecaman keras dari warganet. Ini ya salah satunya ya, yang buang sampah, yang biasa buang sampah di jalur HK. Seorang warga tertangkap basah saat membuang sampah rumah tangga di pinggir jalan tol Jakarta Outer Ring Road, Bekasi, Jawa Barat. Saat tertangkap, warga yang sudah membuang sampahnya di sisi jalan ini dipaksa untuk memungut kembali sampahnya dan identitasnya dicatat petugas. Tidak hanya sampah rumah tangga, seorang warga lainnya juga tertangkap basah tengah membuang sampah bekas jok atau kursi mobil bekas di lokasi yang sama. Petugas pun langsung meminta sampahnya dipungut kembali. Buang motor nih. Tahan dulu sini. Aksi membuang sampah juga dilakukan seorang pedagang masih di lokasi yang sama. Video sejumlah aksi pembuangan sampah di pinggir jalan tol Jor ini pun viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Menurut warga sekitar, aksi pembuangan sampah sudah sering terjadi. Warga juga mengatakan pelaku merupakan warga wilayah lain yang memang sengaja membuang sampah di jalur hijau tersebut karena sepi. Kan saya bilangin tuh ada yang buang sampah tuh, bener kan? Ya ketangkep, kan bener kan, bukan orang sini. KTP-nya ada yang KTP Jati Bening Pondok Gede, berarti kan bukan warga sini. Persoalan sampah di Kota Bekasi ini tengah menjadi sorotan. Saat ini, pemerintah Kota Bekasi tengah kesulitan dalam menangani lautan sampah yang berada di lahan seluas 22 hektar, tepat berada di dekat gerbang tol Jor Kalimalang, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Dan dengan tertangkapnya warga yang sembarangan membuang sampah di pinggir jalan tol ini, diharapkan dapat membuat efek jera bagi warga lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Fazilah Khairunisa. Ya, dan saya Gede Satria undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.